Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, untuk pertemuan kedua kita kali ini, kita akan membahas materi yang selanjutnya. Setelah pertemuan kemarin, kita mempelajari mengenai pengertian dari menggambar model. Nah, sekarang kita masuk ke materi prinsip-prinsip dalam menggambar model. Dalam menggambar model, itu ada yang dinamakan dengan prinsip ya. Di sini ada 5 prinsip dalam menggambar model yang harus kalian ketahui. Yang pertama komposisi, yang kedua proporsi, yang ketiga keseimbangan, yang keempat kesatuan, dan yang kelima gelap terang. Baik, untuk yang pertama kita cari tahu dulu, kita pelajari apa itu komposisi. Komposisi pengertiannya, komposisi yaitu menyusun unsur-unsur rupa sehingga menjadi susunan yang bagus, teratur, dan serasi. Jadi ketika akan menggambar model, kalian harus memperhatikan komposisinya terlebih dahulu ya. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian model yang akan kalian gambar, kemudian kalian harus memperhatikan komposisinya. Jadi supaya gambarnya itu memiliki susunan yang bagus gitu. Nah, komposisi itu sendiri terbagi menjadi komposisi simetris, asimetris, dan sentral. Untuk yang pertama, komposisi simetris, pengertiannya yaitu benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan kanan. Ini misalkan ketika kalian mengambil modelnya itu yang sama, misalkan kalau kalian menggambar model buah-buahan misalkan ya. Buahnya itu sama buah apel misalkan, ada 2. Nah, kalian bisa menggunakan komposisi simetris gitu kan, karena secara ukurannya, bentuknya itu sama. Jadi gunakan saja komposisi simetris. Kemudian penempatannya antara kiri dan kanan kan, ini ada contoh-contohnya nih. Ini contoh-contoh komposisi simetris. Pak, apakah komposisi simetris itu harus model yang sama? Tidak juga gitu kan. Jadi lebih kepada penempatannya gitu. Jadi penempatannya supaya bagus, kemudian terlihat serasi. Next, komposisi asimetris. Benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Bendanya atau modelnya misalkan ada lebih dari 1 ya. Itu disesuaikan. Nah, ini untuk contoh-contoh komposisi asimetris. Kemudian komposisi sentral. Pusat perhatian benda atau objek menggambar model atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Sekarang kita masuk ke proporsi. Untuk proporsi yaitu perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model yang dapat diamati. Karena kita tahu menggambar model itu menggambar objek secara langsung gitu kan ya. Jadi objeknya real, nyata gitu. Contoh di sini misalkan kalian menggambar manusia dan pohon. Objeknya ada manusia, ada pohon di hadapan kalian. Jadi nggak mungkin kan manusia itu lebih tinggi dari pohon kayak gitu. Jadi harus ideal, proporsinya juga harus sesuai gitu kan. Kemudian misalkan kalian menggambar bentuk misalkan laki-laki itu seperti apa, perempuan itu seperti apa, perbandingannya antara anak kecil dengan orang dewasa itu dari tingginya, dari posturnya kan berbeda juga gitu kan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya keseimbangan. Keseimbangan itu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Nah, ini ada contoh-contoh keseimbangan ya. Jadi lebih kepada sama penempatan gitu kan ya, supaya enak dilihat gitu kan ya. Proporsinya, komposisinya sesuai gitu. Mana benda objek yang lebih besar, yang lebih kecil, penempatannya juga harus diperhatikan dulu supaya nanti hasil gambarnya terlihat bagus gitu. Kemudian kesatuan. Kesatuan itu keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung. Sehingga akan menghasilkan gambar
yang baik. Ini contoh untuk kesatuan seperti ini ya. Jadi keserasian pengaturan objek gambarnya gitu. Kan ada beberapa benda gitu kan diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kemudian objek gambar itu saling mendukung gitu kan. Kemudian gelap terang. Nah, untuk gelap terang itu efek terang atau gelapnya suatu permukaan benda atau bidang dari pengaruh pencahayaan pada bidang atau benda karena adanya cahaya. So gini, misalkan kalian akan menggambar model. Kalian meletakkan model yang akan kalian gambar di depan kalian. Tentu ada cahaya kan gitu kan ya. Cahayanya itu yang namanya ada cahaya menyinari objeknya, menyinari model pasti akan menciptakan kesan ada yang terang dan ada yang gelap, kemudian ada bayangan seperti itu. Nah, itu harus dimunculkan, dimasukkan dalam menggambar model, nanti harus real gitu kan, kelihatan nyata gitu. Contoh nih ini untuk bagian yang terkena cahaya sebelah kanan misalkan ya, otomatis untuk sebelah kiri di sini agak gelap, kemudian bayangan arahnya ke sini kan, karena cahaya dari kanan. Nah, contoh lagi ini untuk sepatu misalkan. Nah, ini di sini ada arsiran, bayangan kayak gitu. Bayangan kan adanya bayangan ketika ada cahaya gitu kan ya. Ini juga harus kalian perhatikan nanti ketika praktek menggambar model. Jadi kalian harus paham terlebih dahulu. Kemudian dalam menggambar model ada alat dan bahan ya. Untuk alat dan bahannya sama seperti menggambar yang lain sebenarnya. Pensil pasti perlu, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, dan cat air. Nah, untuk krayon dan cat air ini fleksibel sih, nanti kita lihat kalau praktek nanti kita lihat mana nih pewarna yang mungkin kalian semua punya gitu. Kita gampang lah nanti kita atur-atur. Yang pertama pensil. Pensil itu ada beberapa macam, ini contoh ada 3 misalkan ya. Sebenarnya banyak. Cuma yang umum biasanya 2H, HB, dan 2B. Untuk 2H itu karakternya keras, kemudian HB itu medium, sedang gitu kan ya. Kemudian 2B itu lunak. Pak, di mana sih ada kode 2B, HB, dan 2B-nya? Nah, ini di atasnya, biasanya di atasnya nih, ini contoh nih. Ada kode ini. Ini bukan semata-mata dinamain kayak gini ya, ini ada fungsinya gitu kan. Emang apa perbedaannya? Nah, lihat di sini. Hasil goresan yang dihasilkan dari pensil itu sendiri biasanya mempunyai ketebalan yang bermacam-macam tergantung dengan kodenya gitu. Kemudian penghapus. Penghapus yang baik adalah yang mempunyai tekstur lunak dan lentur karena bisa, ini maksudnya bisa ya, membersihkan kesalahan dalam menggambar tanpa harus merusak kertas. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh penghapus. Intinya penghapusnya biasanya yang lentur, yang lunak itu biasanya enak tuh untuk menghapus. Jadi nggak ngerusak medianya, nggak ngerusak kertasnya gitu. Kemudian kertas. Kertas menjadi tempat yang digunakan untuk menggambar. Jenis kertas sangat mempengaruhi cara menggambar. Diusahakan kertas yang digunakan tidak terlalu tipis dan mempunyai tekstur. Biasanya menggunakan buku gambar, kalau kalian nanti praktek bisa menggunakan buku gambar yang biasa lah, yang ukuran HVS yang biasa kalian pakai sehari-hari gitu kan ya. Kemudian untuk pensil warna. Penggunaan pensil warna bisa dilakukan dengan cara mengasir atau memblok warna. Tekanan pada penggunaan pensil sangat mempengaruhi ketajaman warna. Jadi ketika kalian menggunakan pewarna pensil warna, itu tekanannya itu mempengaruhi warna yang dihasilkan gitu kan ya. Kemudian krayon. Ada 2 bahan krayon, yaitu bahan yang berbasis kapur dan lilin. Ini contoh-contohnya nih. Saya rasa kalian rata-rata punyanya krayonnya itu yang berbasis minyak atau lilin. Nah, ini bisa kalian amati ya. Kemudian cat air. Nah, cat air biasanya berbentuk tub dan batangan. Pada ini banyak yang tipe ya. Pada bentuk batang biasanya bisa digunakan secara langsung. Sedangkan pada kemasan tub penggunaannya harus menggunakan palet dan dicampur air secukupnya. Namanya cat air biasanya itu identik dengan campuran dengan air ya, namanya cat air gitu kan.
Terus juga kalau yang tube biasanya kita harus menambahkan sedikit campuran air. Nah, palet itu ini maksudnya. Kalian pasti sudah tidak asing dengan palet ya, tempat untuk cat air. Mungkin itu saja materi yang kita bahas di pertemuan kedua kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, silakan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.